Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, di waktu yang singkat ini kita akan membahas sebuah tema pelajaran iman di tengah krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu bukan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba-hambanya, enggak. Justru tanda krisis ekonomi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah sedang memperhatikan kita. Dan kondisi hal seperti ini itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah udah janjikan itu. Allah kapan sudah mengatakan enggak akan mungkin Allah berdosa. Dan bahkan apa kata Allah Azza wa Jalla, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami pasti benar-benar menguji kalian. Ini beberapa tema sering sampaikan ayat ini biar kita sadar betul. Allah enggak mengatakan wa nabluukum, enggak, wala nabluwannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid. Kami pasti benar-benar uji kalian. Bi syai'inil khauf, ada rasa takutnya, khawatirnya. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta kita. Ada. Berarti apa? Tidaklah kita hidup di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla kecuali pasti diuji oleh Allah SWT. Rasa khawatir ada. Yang kedua, berkurangnya harta. Baik buyut kita diuji hal yang sama, kakek kita diuji hal yang sama, bapak kita diuji hal yang sama, kita diuji hal yang sama. Bahkan anak cucu kita pasti merasakan apa yang kita rasakan. Wallahil adzim, pasti. Akhirnya ujian ekonomi, krisis ekonomi yang kita rasakan saat ini bukan kita aja yang merasakan. Setiap generasi manusia merasakan hal yang sama. Maka dari itu, Masya Allah, ujian ekonomi ini adalah ujian umat Islam tentang masalah harta. Harta banyak, ini ujian. Harta sedikit juga ujian. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau katakan, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umat saya apa? Harta. Kapan banyak ujian? Harta tadi. Kapan sedikit harta tadi apa? Ujian. Apakah ketika dia memiliki harta yang banyak dia ngasih? Dan apakah dia itu ketika hartanya dia sedikit dia bersabar, bahkan bersyukur? Dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap kondisi yang ada. Makanya apalagi kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin ceritanya kita mengatakan saya muslim, saya beriman, enggak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semua orang bisa mengucapkan iman. Pembedanya di ekonomi ini. Kalau semua orang katakan Islam, semua ngomong apa? KTP-nya apa? Islam. Pembedanya di mana? Ujian ekonomi. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka enggak diuji? Pasti diuji. Masya Allah. Berarti apa? Pembedanya itu adalah ujian-ujian, baik krisis ekonominya, baik rumah tangganya, baik sosialnya, dan seterusnya. Ujian itu pasti ada. Makanya ada orang-orang Islam KTP sama Islam hakiki yang betul-betul ini muslim. Ada orang cuman bawa nama apa? Islam. Wal islamu an haula'i bari. Dan Islam itu berlepas diri dari mereka. Itu banyak sekali.
Pembedanya di mana? Di ujian ini. Kalau nggak ada ujian, nggak akan ada yang namanya. Makanya Allah katakan liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara yang buruk dengan yang apa? Yang baik. Kalau cuma dibiarkan gitu aja, ya semua sama derajatnya. Semua sama derajatnya, tingkatannya juga sama. Semua orang itu disebutkan oleh para penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua orang tuh ngaku cinta Laila, tapi Laila tidak mengklaim cinta mereka. Akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan. Semua orang ngaku Islam, semua orang ngaku beriman. Apakah Islam dan iman itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah harapkan di dalam hati kita? Makanya nggak bisa sembarangan kita ngaku Islam. Ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Apakah kita betul-betul apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib, pelajaran yang dapat kita petik dari krisis ekonomi. Pertama, krisis mengajarkan bahwasanya dunia bukan tempat kenyamanan abadi. Selama kita hidup di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla sampai mati, nggak ada namanya kenyamanan abadi, nggak akan ada. Mustahil ada. Kapan kita merasakan kenyamanan abadi? Kalau sudah masuk surga. Berarti kaidah dulu yang pertama. Kalau masih hidup di dunia, berarti mau nggak mau ada namanya kondisi sulit, ada namanya kondisi susah, sukar, payah, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang namanya dunia itu menipu. Kapan terkadang di atas, kadang juga di mana? Di bawah. Kadang di bawah banget lagi, Masya Allah. Masih mending kalau di bawah. Ini di bawah banget gitu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Begitulah kondisi dunia, hanyalah perhiasan yang awalnya Masya Allah, di atas awan, di atas angin dia. Tapi apa? Ghurur, menipu. Ada masa dia di atas, lama kelamaan makin apa? Di bawah. Terserah Allah Azza wa Jalla, terserah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenyamanan abadi mustahil ada. Makanya ketika Nabi Adam di surganya Allah Azza wa Jalla dan Hawa juga di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa perintahnya Allah untuk Nabi Adam dan Hawa? Jangan sampai kalian tergoda oleh iblis. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kalau kalian keluar dari surga, pastikan kalian sengsara. Sekarang kita di surga atau di mana? Di bumi kita, insyaallah. Sengsara kita di bumi sekarang kita. Berarti mau nggak mau bumi tempat kesengsaraan. Kalau mau nggak sengsara di mana? Di surganya Allah Azza wa Jalla. Itu udah kaidah. Sudah apa? Kaidah. Dan dari awal ujian terjadi ketika Allah turunkan Adam dan Hawa, pertama kali langsung merasakan kesengsaraan. Apa itu? Al-firaq. Terpisah antara Adam dan juga apa? Hawa, nggak di satu tempat. Nggak ada satu tempat. Dan itu terjadi ya ikhwah. Berarti yang namanya dunia ini ada ujian perpisahan, ada ujian masalah kehilangan harta. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ini ujian semua beliau rasakan, sengsara. Tapi Nabi SAW nggak bawa kesengsaraan itu kepada apa? Ngeluh. Beliau apa? Hadapin. Tenang. Akhirnya Nabi SAW nggak mau percaya. Coba lihat, Nabi lahir tanpa seorang ayah. Dari awal Nabi nggak pernah lihat bagaimana ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dirawat oleh siapa? Ibunda Nabi kita Muhammad SAW, Aminah. Nggak lama meninggal juga. Berat nggak bagi Nabi SAW? Berat. Dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nggak lama meninggal lagi. Ya ikhwah, kita abah masih punya, ummah masih punya, lengkap keluarga kita. Nabi kakeknya meninggal dirawat oleh pamannya. Nikah dengan Khadijah di tahun yang sama, dua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan Nabi SAW dilingkari oleh keluarga beliau sendiri yang memusuhi Nabi. Bayangin antum, sekuat-kuatnya abah kita gitu musuhin kita, masih dilindungi kita, Masya Allah. Ini ternyata paman Nabi kita Muhammad SAW musuhin beliau sendiri. Siapa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab, paman Nabi SAW. Kerabat yang lain Abu Jahalnya memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Kita kira enggak sengsara Nabi SAW? Berat. Ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Memang kalau kita masih hidup di dunia ya pasti kondisinya susah, sukar, tapi harus sabar. Dan bahkan anak tadi baru sampaikan juga, Nabi punya banyak anak, ada Al-Qasim, Abdullah, ada Ibrahim, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian ada Zainabnya, kemudian ada apa? Fatimahnya. 7 anak Nabi kita Muhammad SAW, 6-nya diambil oleh Allah ketika Nabi masih hidup. Kita 1 anak diambil oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa stres gitu. 1 putri kita diambil, bisa apa? Stres. Kita ketika masih hidup, Nabi semua diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tersisa cuma 1. Siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Kondisi susah-susah. Akan tapi apakah Nabi SAW berpangku tangan? Oh enggak. Memang mau enggak mau, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya dunia bukan tempat kita leha-leha, bukan tempat kita untuk nyaman. Enggak, ini semua tipuan. Kadang diangkat, di bawah, dan itu akan terus seperti itu. Cuman Allah Azza wa Jalla akan melihat bagaimana kondisi kita ketika di atas, dan Allah akan melihat bagaimana kondisi kita ketika kita di mana? Di bawah. Itu yang pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwasanya krisis mengajarkan kita rezeki Allah Azza wa Jal hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan bos kita. Betapa banyak dalam kasus krisis ekonomi mereka para pegawai di PHK oleh perusahaannya. Berarti apa? Jangan bergantung kepada perusahaan. Jangan bergantung kepada bos. Kapan bos kita tidak merasakan manfaat dari diri kita, di-cut kita, dirumahkan kita. Siapa yang memberi rezeki untuk kita? Bukan bos kita lagi. Cuman siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa kita baru sadar ketika di PHK? Kenapa kita baru sadar ketika kita apa? Di-cut, dirumahkan. Dan inilah yang terjadi ya ikhwah dengan kondisi rumah tangga kita. Istri kita, anak kita, Masya Allah, kapan ketika kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla nyawa kita, mereka takut banget. Padahal rezeki mereka bukan di tangan kita. Adanya kita, nggak ada kita. Makan nggak mereka? Makan. Mereka yang di PHK, Masya Allah, semoga Allah mudahkan urusan-urusan mereka, kaum muslimin seluruhnya. Yang ngasih makan mereka sampai detik ini makan. Yang ngasih makan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mulai sekarang rezeki kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan kecuali rezeki yang di tangannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti tinggal minta ke Allah. Rezeki kita nggak di tangan bos kita, abadan. Makanya Masya Allah, antum kalau perlu tahu kenapa berdagang, berusaha itu diberkahi oleh Allah dibandingkan mereka pegawai. Biasanya yang lebih banyak rezekinya itu mereka yang punya usaha dagang dibandingkan pegawai, tanpa mengurangi kehormatan mereka sebagai pegawai tetap. Tapi ini terjadi ya ikhwah, wallah terjadi. Antum tahu kenapa? Pegawai tetap itu tawakalnya ketika di akhir bulan. Di awal bulan nasullah, kebanyakan mereka lupa dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pedagang, kapan sepi di hari itu, doa dia langsung kepada siapa? Allah SWT. Betul, dia kondisinya naik turun. Kalau pegawai kan flat gitu aja kan. Tapi kapan naik betul, karena mintanya sampai nangis. Mintanya sampai apa? Sampai nangis, sertati-tati dia minta kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pegawai mintanya cuma di akhir bulan. Ada hutang lagi kan, Masya Allah. Dan ini tanpa mengurangi kehormatan siapapun, baik pegawai, Anda juga pegawai soalnya. Tapi Anda sambil dagang juga. Dan kerasa ya ikhwah, bagaimana hasil dari dagang kita? Kapan sepi, minta kita ke Allah Azza wa Jalla. Dan kapan kita rame, kita tidak melupakan apa? Orang-orang yang membutuhkan. Nah gitu aja hidup kita. Tapi kalau orang gaji flat dan sebagainya, kita nih rata-rata kebanyakannya itu bertumpu ketika cuma di akhir apa? Bulannya. Berarti mau nggak mau kita harus sadar, rezeki kita bukan di gaji kita. Rezeki kita di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki untuk kita setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Allah kasih rezeki untuk kita semua. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian Masya Allah, pelajaran yang ketiga, krisis ekonomi mengajarkan bahwa rezeki udah ditakar sejak sebelum kita lahir. Berarti apa? Jangan terlalu khawatir. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukha fihi ar-ruh. Kalian diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu pertama dalam posisi air mani. Kemudian 40 hari berikutnya jadi apa? Alaqah, segumpal apa? Darah. 40 hari setelahnya apa? Segumpal daging. Kemudian baru ditiupkan apa? Ruh. Di zaman Nabi belum ada namanya USG, itu belum ada. Tapi betul jantung tuh berdetak ketika 3 bulan setelahnya, lebih gitu. Ala kulli hal 120 hari jantung udah mulai apa? Berdetak. Dan ini sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana Nabi tahu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 40. Dan itu ternyata terbukti, wallahi ya ikhwah, di saat itu barulah apa? Baru posisi kita merasakan yang namanya jantung itu berdetak. Saya Masya Allah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Malaikat dikirimkan untuk janin tersebut diperintahkan 4 hal. Pertama kali yang diperintahkan adalah bikat birizkihi, untuk menulis apa? Rezekinya. Yang pertama rezeki, ajal setelahnya. Berarti apa? Rezeki dahulu baru ajal. Nggak akan ada yang namanya orang meninggal rezekinya belum sempurna, nggak akan ada, mustahil. Rezeki dulu baru ajal. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna nafsa lan tamuta hatta tasawfiya rizqaha. Sesungguhnya nyawa setiap makhluk gak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal sampai sempurna semua rezekinya. Ana punya peliharaan waktu itu ayam kampung. Ana melihara domba, kambing, ayam kampung ana pelihara. Jadi ketika anak pelihara ayam kampung itu ada salah satu anak ayam itu sering sakit dia, tapi sering diinjak sama induknya gitu. Akhirnya anak kasihin, kan itu kan anak kurung. Kalau nggak dikurung kan bahaya, dimakan kucing atau apa, kan dikurung untuk sementara gitu. Akhirnya ini anak ayam ini sakit, dia sering diinjak oleh apa? Induknya. Akhirnya anak ambil. Ana lihat nih nggak tega ini dia apain? Dibiarkan takut nyiksa, takut kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, disembelih. Siapa yang tega? Kan serba salah ini kan. Nggak mungkin kita sembelih, masih kecil banget ini. Tapi kalau dibiarkan takut apa? Nyiksa, kan dia tersiksa itu. Tapi anak yakin ini ujung-ujungnya bakal mati gitu. Tapi gimana posisinya? Akhirnya salah satu ikhwan ngomong, Ustaz nggak apa-apa, kasih aja makan udah. Bismillah, Ustaz, kasih makan. Tapi ketika anak kasih makan, anak ambil 1 butir beras, anak masukkan ke dalam paruhnya. Ketika masuk langsung mati ayamnya. Mungkin kesedek apa? Kesedek dia. Ya Allah, nyangkut beras apa di paruhnya mungkin. Tapi apa kata ikhwan tadi? Berarti dari tadi nggak mati karena ada rezekinya yang belum masuk. 1 butir
beras, satu butir beras kapan belum masuk nggak mati nih ayam, itu ayam, dan satu butir kecil, dan itu terjadi ya ikhwah sama ayam yang anak pelihara. Baru sadar karena ternyata inilah masalah rezeki. Udah yakin, seyakin-yakinnya kita tahu banyak teori, prakteknya depan mata kita kadang-kadang meleset. Teori itu seabrek-abrek, hadis banyak hafal, ayat banyak hafal, lah yang gini-gini nih nggak bisa kita aplikasikannya. Ternyata satu butir kecil saja kapan ternyata belum masuk ke dalam tubuh satu makhluknya Allah Azza wa Jalla, nggak akan mati dia, nggak akan mati. Ketika masuk baru apa? Baru mati. Dan itu terjadi ya ikhwah, terjadi. Makanya Masya Allah tentang masalah rezeki itu udah ditakar semuanya. Anak, istri, kita nikah dengan istri kita nggak makan rezeki kita. Kita punya anak 2, 3, 4, anak kita yang 2, 3, 4 dia nggak makan rezeki kita. Allah ngasih rezeki tambahan. Makanya banyak orang kapan anaknya banyak rezekinya semakin apa? Banyak, kan tanggung jawab Allah lah. Ada satu ustadz anak itu 15 anaknya, dan Allah nggak sempitkan rezekinya semakin apa? Banyak. Karena yang namanya anak kita itu tanggungan Allah yang ngasih rezeki. Yang penting tugas kita cuma 2. Yang pertama ikhtiar, yang kedua apa? Tawakal. Udah usaha dagang aja sudah, Allah yang datangkan dari mana yang Allah mau, terserah Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Tenanglah kita. Antum tahu Ustaz Ali Ahmad hafizahullah, beliau sekarang lagi sakit beliau, Masya Allah. Beliau ada ngasih nasihat tentang masalah rezeki. Apa kata beliau? Kalian takut nikah, kalian takut punya banyak anak, lihat ayam katanya. Ayam ini nggak punya akal, anaknya banyak. Ayam sekali bertelur itu bisa sampai 12. Yang netas tuh 8 biasanya. Makanya yang sisa itu kita ambil, kita buat apa? Telur dadar gitu kan. Nah, anak kalau ngeram, anak ambil sampai 8, anak biarkan aja. Itu sampai 8 gitu. Anaknya 8, udah agak besar sedikit kawin lagi dia. Punya anak lagi nih. Masalahnya bukan rezeki kita yang sempit, tapi khawatir kita terlalu besar. Khawatir kita yang terlalu apa? Besar. Dan itu wallah terjadi ya ikhwah. Dan ini yang anak sampaikan juga, kalau kita nggak mau bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, rezeki kita kan gitu-gitu aja. Berarti apa? Semua itu sudah ditakar oleh Allah Azza wa Jalla. Sakitnya kita, sehatnya kita, semuanya itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan wa ma akhta'aka lan liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menjadi bagian dari engkau untuk engkau nggak akan meleset, dan apa yang meleset nggak akan ngenain engkau. Udah gitu aja tentang masalah apa? Rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Namullah alam bisawab. Pelajaran yang keempat, krisis ekonomi mengajarkan bahwasanya orang yang kaya dan orang yang miskin sama-sama kena dampak. Berarti apa? Patokan kita bukan ngumpulin duit. Patokan kita bagaimana kita bersyukur dan bagaimana kita bersabar. Karena saat ini yang ngeluh tentang masalah ekonomi, apakah orang-orang yang kurang saja? Oh enggak, orang kaya pun ngeluh. Karena orang kaya juga punya tanggung jawab untuk menggaji siapa? Karyawan. Orang kaya pening, orang kurang juga apa? Pening. Berarti sama. Tugas kita bukan ngumpulin harta. Tugas kita bagaimana yang menjadi kewajiban kita kerjakan. Nah, sebatas itu saja. Sebatas itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kafa bil mar'i itsman an yudayya fi man yakut. Cukup orang itu dikatakan pendosa ketika dia itu menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia. Berarti apa? Tanggung jawab kita untuk mencari maisha. Untuk siapa? Untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Sebatas itu saja sudah. Jadi kapan kita kaya kita bersyukur, kapan kita miskin kita apa? Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima adalah krisis ekonomi. Ini cara agar Allah apa? Atau jalan untuk Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Ya kalau ternyata kita ini nggak ada ujian ekonomi, ya nanti Allah Subhanahu wa taala, kita akan jumpai Allah Subhanahu wa taala, dosa tuh masih ada. Dan Allah nggak mau itu.
Allah pengen hamba-hambanya bersih dari apa? Dosa. Makanya muncul beberapa musibah, beberapa ujian. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ma yusibul mu'min, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, berupa kelelahan, wala wasabin, berupa apa? Sakit penyakit, wala hammin, dan kegundahan, gundah gulana, krisis ekonomi, wala huznin, dan juga apa? Kesedihan, wala ada wala ghammin, dan juga kesulitan, bahkan sampai duri yang nusuk kita itu tujuannya Allah berikan untuk hamba-hambanya agar menghapuskan dosa-dosa kita, sampai hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa alaihi khati'ah, sampai seorang hamba jumpa kepada Allah tanpa ada satupun dosa di dalam dirinya. Makanya ujian yang paling besar tentang masalah ekonomi bukan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, semua udah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibahnya, dengan mengangkat derajatnya. Kan musibah paling besar Nabi SAW. Artinya keteladanan akan Anda sampaikan bagaimana para nabi itu sabar tentang kondisi sulitnya kehidupan mereka. Insyaallah di akhir apa? Kajian. Berarti apa? Ini tugas kita bersabar sehingga Allah apa? Hapuskan dosa-dosa kita. Namullahu a'lam bissawab. Kemudian pelajaran yang keenam, tadi kan menghapus dosa. Yang berikutnya krisis ekonomi, itu tujuannya untuk mengangkat derajat hamba-hambanya. Kalau kita banyak dosanya, dihapuskan dosa kita. Kalau ternyata kita ini jarang maksiat atau mungkin jarang banget maksiat, maka apa? Mau nggak mau derajat kita ditinggikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan Masya Allah dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala yazalullah yabtali bima yaqra. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hamba-hambanya yang beriman dengan ujian yang dia enggak senangi. Sampai kapan? Sampai Allah letakkan dia di derajat yang paling tinggi. Sebabnya apa? Ujian-ujian yang dia terima. Namullah alam bisawab. Itu pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ketika krisis ekonomi. Taib. Terus bagaimana respon kita? Ada orang yang merespon musibah ini atau krisis ekonomi ini dengan respon yang salah, dan ada orang yang merespon dengan respon yang benar. Contoh respon yang salah adalah kita betul-betul putus asa dan panik yang berlebihan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan terputus rezeki bagi kita. Nah, ini respon yang salah. Respon yang salah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tai'asu min rauhillah? Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang apa? Kafir. Antum tahu? Inilah yang ana sampaikan tadi subuh tentang masalah kebahagiaan kita bukan di fulus, bukan di relasi, bukan di jabatan, enggak. Betapa banyak orang memiliki duit ternyata bunuh diri. Betapa banyak orang punya relasi ternyata bunuh diri. Lihat artisnya, musisinya, itu banyak nggak yang bunuh diri? Oh banyak. Akan tetapi coba antum lihat, ada nggak ustadz ahlus sunnah wal jamaah di atas manhaj salaful ummah bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Ada? Lam yuktab fit tarikhi abada. Nggak pernah kisah itu ditulis dalam sejarah manapun. Rata-rata mereka sabar ketika kondisi krisis apa? Ekonomi. Hidup sampai seterusnya. Nggak pernah yang namanya bunuh diri, enggak sama sekali. Tapi mereka yang bunuh diri sebabnya karena padahal di puncak kesuksesannya, di puncak-puncak kesuksesannya. Bahkan antum tahu penyanyi yang dulu hitam kulitnya jadi putih? Siapa? Michael Jackson.
Itu kan meninggalnya gara-gara minum apa? Obat penenang sampai apa? Overdosis. Nggak bisa tidur. Di puncak kesuksesan, harta dia punya banyak, kemudian relasi di mana-mana dia punya. Akan tapi dia nggak ada hubungan antara dia dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Habis dia. Wallah habis. Ini kita kalau mau ambil kisahnya tokoh-tokoh terkenal di puncak kesuksesan yang bunuh diri itu banyak sabrak-abrek. Berarti apa? Kebahagiaan nggak di situ. Kebahagiaan kita bagaimana kita sandarkan diri kita kepada siapa? Allah SWT. Berarti respon yang salah, panik yang berlebihan, dan juga berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Respon yang salah berikutnya adalah mencari jalan yang haram di tengah kesempitan yang ada. Imam mencuri. Ingat nggak dulu penjarahan terjadi? Mungkin antum yang lebih tahu. Di tahun 98 penjarahan di mana-mana terjadi di saat krisis apa? Ekonomi. Semua diambil yang bukan haknya. Harta muslimnya diambil, harta non muslimnya juga harta diambil. Na'udzubillah. Bahkan terjadi pemerkosaan dan seterusnya. Stabilitas keamanan negara rusak di saat itu. Kenapa? Semua mencari jalan yang apa? Allah haramkan. Dan ini kita berharap gak terjadi lagi ya ikhwah. Kenapa? Karena banyak diri kita yang agamanya masih jauh di bawah standarnya. Mereka gak kenal ilmu dan sebagainya. Tapi kalau ternyata dia ini tetap istiqamah, tetap dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di saat-saat yang sulit, dan dia gak mau mengambil yang bukan haknya dia, selamat. Makanya di ujian fitnah-fitnah seperti ini, kata Nabi SAW, hendaknya sebaik-baik harta ketika itu apa? Ghanam, domba, yang dia pelihara di atas puncak gunung yang tidak ada namanya perputaran duit di sana. Sulit. Yang penting dia bisa cukup makan dengan kambingnya. Makanya sekarang orang udah berbondong-bondong, namanya itu melakukan slow living kan? Iya. Slow living sekarang orang-orang barat pun kayak gitu. Pemain bola David Beckham itu melihara ayamnya dia, ada sayurnya ya kan. Ini semua digembor-gembor slow living. Lah Nabi udah katakan itu. Harta yang paling baik itu domba. Dia makan dari domba tadi sudah. Di puncak gunungnya sayur-mayurnya diambil, dia tanam dan sebagainya. Dia tanam, dia panen sendiri. Tapi kita nih na'udzubillah sampai detik ini yang kita kejar gimana kita bisa ke pusat kota. Padahal pusat kota itu kepala kita betul-betul apa dikejar-kejar. Karena beberapa dua hari yang lalu, insyaallah, ikhwah kita cerita, Ustaz, ana lama dulu di Jakarta. Sekarang ana tinggal di Jogja, ana nyaman di Jogja, Ustaz. Kalau di Jakarta serasa kayak dikejar-kejar gitu. Kata beliau, masyaallah, hafizahullah. Di sini ana tenang katanya. Kondisi saat ini ana tenang, kata dia. Di Jogja ini 6:30 baru kita aktivitas. Kalau di sana jam 4 subuh udah harus apa? Dikejar-kejar, kejar sana, kejar sini, kejar sana. Kan capek kan? Allah capek. Akhirnya slow living itulah, tinggal di pelosok, tinggal di hutan, kita punya ayam, punya kambing dan sebagainya. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal sudah. Memang Allah ciptakan ayam ini bisa bertelur dan punya anak banyak. Ya untuk kita sebenarnya. Untuk kalau kita berpikir, Allah gampang banget melihara ayam nih, gampang. Melihara ayam nih gampang banget. Ayam-ayam kampung yang sehat loh ya, itu gampang banget dan cepet banget. Ana tuh masya Allah ya, ana punya ayam kampung tuh nggak ana jual, memang untuk santri aja. Ana punya kandang lumayan besar ayam kampung itu, hampir tiap pekan makan tuh bareng-bareng sama santri. Udah gitu-gitu aja. Memang nggak ana jual. Kalau kami memang dijual. Tapi kalau yang ayam memang untuk makan bareng-bareng majelis istilah kami. Bareng sama asatidah, bersama santri dan sebagainya. Dan itu cepet banget, cepet banget. Berarti apa? Kalau kita punya ayam dan kita punya kandang, aman insya Allah. Tapi jangan di pemukiman warga, ngamuk orang. Insya Allah. Apa ngamuk? Kalau tempat anak kan pondok anak tuh di tengah kebun karet. Makanya insya Allah santri itu nggak pernah kabur. Orang di tengah kebun kok mau kabur kemana? Masya Allah. Ya, jadi di tengah itu, di tengah kebun karet masih nyadap karet dan sebagainya. Ala kullin,
Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata mereka itu aslinya masih bisa hidup, tapi kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Respon yang salah yang berikutnya adalah terlalu banyak ngadu ke manusia. Nah, ini salah. Kenapa? Kita kena krisis ekonomi, cerita ke manusia yang kita ceritakan posisi sulitnya kita, dia mengalami hal yang sama. Ya nggak akan beres urusan kita. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, perhatikan ya ikhwah, kita punya krisis ekonomi, kita cerita ke orang ini juga sama mengalami krisis ekonomi, nggak selesai urusan kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Barang siapa yang Allah timpakan dengan kondisi yang krisis untuk dia, dia ceritakan untuk makhluk, lam tusadda faqatuhu, krisis dia nggak akan selesai. Kenapa? Orang yang kita ceritakan tentang krisis ekonomi kita mengalami hal yang sama. Wa man anzalaha billah, barang siapa yang cerita kepada Allah Azza wa Jal, yushikullahu lahu bil ghina, maka sebentar lagi Allah akan memberikan dia kecukupan. Berarti patokannya bukan cerita kepada siapa? Manusia, ceritanya kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang kita Masya Allah ceritanya di Facebook distasusin, minta ke Allah enggak? Ngadu ke Allah enggak? Tapi ngadunya kemana? Facebook. Apalagi zaman dulu Facebook itu kan namanya wall Facebook kan, dinding Facebook, udah kayak dinding ratapan aja itu, kayak dinding ratapan. Kebetulan yang buat nih Mark orang apa? Yahudi. Udah jadi dinding ratapan. Bayangin antum, sebelum namanya beranda atau home ya, dulu kan namanya wall Facebook kan, zaman-zaman dulu awal-awal dibuat udah kayak dinding ratapan kali gitu. Nah, ini masalah yang ada di kita. Status pintar, ngadu kepada Allah nggak bisa. Harusnya nggak usah yang ngadu-ngadu di sosial media itu, nggak usah. Allah ya ikhwah, antum coba lihat ustadz-ustadz kita berdakwah itu, permusuhan mungkin banyak sekali dari masyarakat. Tapi apakah sosial media dipakai untuk ngeluh, ngadu? Oh enggak. Sosial media mereka murni untuk dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak pernah ngeluh. Makanya kita lihat anteng-anteng aja hidup-hidup mereka kan, hidup-hidup beliau-beliau itu. Karena memang enggak dipakai untuk ngeluh, dipakai fokus itu apa? Dakwah. Makanya kita lihat ustadz-ustadz itu kayaknya nyantai banget hidupnya dia di krisis ekonomi. Enggak nyantai, pening kepalanya. Tapi memang nggak ngadu cerita di mana? Facebook. Enggak kayak gitu hidup kita. Kita cerita cuman kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita ngomong kepada Allah Azza wa Jalla, kita ngadu kurang harta, kurang keda. Tiba-tiba ikhwan datang, Ustaz, antum mau usaha Ustaz? Ana ni alhamdulillah, kalau antum mau ana jalankan, ana kelola berapapun insyaallah ana kasih untuk antum. Allah ya ikhwan, banyak kejadian kayak gitu. Antum ada susah apa Ustaz? Kita ngadu kepada Allah, Allah datangkan orang yang mau ngurusin hidup kita. Bayangin antum, bayangin. Dan yang lebih ajaibnya, antum tahu, ustadz itu mikirin makan santri. Berapa santri mereka yang susah, yang mikirin siapa? Ustadznya. Udahlah gajinya kecil, mikirin makan santri. Ana pernah kejadian di tahun awal pas pandemi. Jadi ana buat pondok itu Allah di pandemi, tapi Allah mudahkan semuanya, Masya Allah. Askurullah awalan wa akhir. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di awal dan di akhirnya, Masya Allah. Pernah kondisi masih masa pandemi, masih di pandemi waktu itu. Ana ditelepon, ana lagi di Bandung, ana lagi di Bandung, di Lampung, ana lagi safar, tiba-tiba ditelepon salah satu ustaz, ini beras kita habis ini bulan depan kayaknya santri ini kita suruh puasa Daud aja katanya. Masya Allah, yang pening tuh ustadznya. Akhirnya ngomong, anak telepon setiap ustadz afwan, minta ke Allah, kita sama-sama minta. Telepon lagi ke ustadz yang lain, ustadz antum minta ke Allah. Anak nggak ngomong ke hatta wala ke agniya wala athriya, orang-orang kaya enggak. Yang pertama anak telepon ini apa? Ya ustadz-ustadznya, ustadz minta ke Allah, minta ke Allah, minta ke Allah. Semua ustadz anak sampaikan seperti itu. Antum tahu Masya Allah kebutuhan waktu itu berapa karung beras gitu ya?
tiba-tiba ada salah satu dokter nelpon ana, Ustadz, ana mau ngasih berapa sekian karung beras untuk pondok. Kebutuhannya itu Allah kasih itu hal yang sama dari lisan dokter tadi. Ini langsung gemeter gitu, langsung Insya Allah. Berarti apa? Allah yang datangkan rezeki lewat apa? Dokter tadi. Kalau ngadunya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kita ngadu kepada makhluk, lam tusadda faqatuhu, nggak selesai. Kali orang ngomong hidup saya juga susah, hidup saya juga apa? Susah. Berarti respon yang salah ketika kita menghadapi ekonomi itu ketika kita cerita kepada makhluk hal yang sama. Wallah, makhluk ini dhaif, mereka ini lemah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Antumul fuqara, kalian ini fakir dan Allah wallahul ghaniyul hamid, Allah ini maha kaya dan Allah maha apa? Terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Respon yang benar bagaimana? Yang pertama, mengharap pahala semua dari Allah Azza wajalla. Antum yakini ini ujian dari Allah dan pasti lewat. Ana ulangi, pasti lewat. Ana ulangi, pasti lewat. Sesulit-sulitnya kita nggak pernah rasakan bagaimana sulitnya ekonomi, stabilitas keamanan negara. Antum tahu Suriah? Ekonomi susah, pemimpin mereka nggak punya, umat Islamnya ditindas dan seterusnya. Berapa tahun? Sekarang baru berjaya. Tauhid ditegakkan, sunnah disebarkan, dan bahkan sampai beberapa waktu yang lalu diadakan daurah tauhid gitu loh ya, penguatan akidah. Itu sampai satu masjid tuh ribuan orang datang ke masjid itu, Masya Allah. Dibahas apa? Tentang masalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang orang udah baru tenang dengan apa? Presiden yang baru, hafizahullah. Sabar, karena setiap musibah itu pasti ada apa? Masanya. Gini, Allah kasih musibah untuk kita itu ada masa expirednya gitu, nggak mungkin abadi. Ana bilang nggak mungkin apa? Abadi. Cuman berbeda-beda. Nanti yang pertama musibah ekonomi, habis musibah ekonomi musibah rumah tangga, habis musibah rumah tangga musibah tetangga, habis musibah tetangga musibah harta, musibah bisnis. Tapi nggak ada yang namanya abadi. Nggak akan ada musibah apa? Abadi, nggak akan ada. Kenapa? Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Semua hal kami ciptakan ada kadarnya. Musibah pun ada apa? Kadarnya. Ada waktunya. Pasti berlalu, pasti apa? Berlalu. Nggak mungkin matahari terus apa? Siang. Wa ja'alna al-laila untuk apa? Malam tidur, siang untuk bekerja. Nggak mungkin siang terus selesai, nggak mungkin malam terus. Ada masanya matahari terbit, ada masanya matahari apa? Terbenam. Dan itu Allah ciptakan, namanya makhluk Allah Azza wa Jalla. Semua itu ada kadarnya, ada ukurannya. Nggak mungkin yang nama itu apa? Seterusnya seperti itu sengsara. Nggak mungkin. Maka yang perlu kita respon yang benar adalah bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Respon yang benar yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan istighfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha apa? Pemberi ampun, maghfirah. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kalian beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan untuk kalian awan yang bergulung-gulung. Allah akan turunkan apa? Hujan. Wa yumdidukum bi amwal, Allah kasih kepada kalian harta yang banyak, wa banin, dan anak yang banyak. Pekan yang lalu ketika ana safar gitu ya, ana jumpa dengan salah satu orang yang Allah muliakan dengan hartanya gitu. Dan ini orangnya royal. Ana sering banget dengar beliau itu istighfar. Qasaman billah, uqsim billah. Beliau naik mobil,
istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Turun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Besok ajak makan, Ustaz makan kita. Pas duduk, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi istighfar itu sering banget. Ana bilang wajar beliau ini Allah kasih harta yang apa? Yang banyak. Kenapa? Karena Allah firmankan wa yumdidukum bi amwal. Kami bentangkan kalian dengan apa? Hartanya, wabanin, dan anak-anak yang soleh. Dan wallah sahih, ana dapat cerita dari ikhwan, Ustaz, antum tahu Pak Fulan itu anaknya ketika ana umrah sama beliau, ana lihat anaknya itu tidak pernah lepas dari mushaf. Ana umrah sama dia, selama di pesawat dia pegang mushaf baca Quran terus itu. Anaknya di markasnya Ustaz Sufyan Baswedan, insyaallah nggak pernah lepas dari mushaf Al-Quran Al-Karim. Istighfar, apa? Istighfar, dan Allah mudahkan hidupnya. Allah mudahkan. Ini kayaknya Ustaz memang karena memang amal soleh yang kita nggak tahu apa yang beliau apa kerjakan, dan kita nggak tahu. Yang ana lihat istighfar terlalu banyak, apa? Istighfar sering banget ana lihat, dengan istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Dan ini sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Wa in kuntu la'ud istighfaran Nabi SAW fi majlisin wahid mi'ata marrah. Aku ngitung istighfar Nabi satu majlis, sekali duduk lo ya, bukan satu hari ya. Memang ada hadis Nabi SAW, aku beristighfar dan bertobat setiap hari berapa kali? 100 kali. Tapi sahabat Nabi yang lain itu ngitung istighfar Nabi satu kali duduk, fi majlisin wahid mi'ata marrah, 100 kali sekali duduk. Makanya kondisi ekonomi seperti ini, kalau kita beristighfar gampang banget bagi Allah Azza wa Jalla. Allah datangkan fulan wala allan, fulan wala allan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membantu kita sesulit-sulitnya kita. Maka jangan sampai lepas dari apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masya Allah, respon yang benar berikutnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Dan ini ana bahas tadi subuh pakai hadis yang sama. Nabi mengatakan law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruzqtum kama yurzaqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Kalian kalau bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, sebenar-benar tawakal, kalian akan dikasih rezeki oleh Allah sebagaimana burung dikasih rezeki oleh Allah. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Pagi hari dalam kondisi perut apa? Lapar, tapi tetap pergi. Wa taruhu bitana. Pulang dalam kondisi apa? Kenyang. Dan antum tahu Masya Allah, dan ana sampaikan yang namanya burung, kapan dia ini jenis burung pemakan daging, dia cuma makan daging doang, nggak ada yang namanya elang makan biji-bijian. Dan burung yang makan biji-bijian nggak akan makan daging, ya dia makan cuma apa? Biji-bijian. Dan burung yang makan buah-buahan dia nggak bisa makan daging. Kita semua dimakan, sayur makan, daging makan, buah makan, biji-bijian juga apa? Makan. Burung ini kan terbatas. Burung itu terbatas, makanannya terbatas. Elang antum kasih jagung mau dia? Mau nggak elang? Nggak tahu nah. Mau nggak? Enggak kan kayaknya. Enggak loh, elang dikasih jagung kali cuy kata dia. Apa cuy kata dia? Jagung. Tapi ternyata elang itu makan. Wallah makan dia. Makan. Kita semua dimakan, khawatirnya gede banget. Karena kita nggak bersandar kepada siapa? Allah. Makanya kita sering baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah ini tempat tumpuan bagi kita. Kita nggak bertumpu kepada Allah Azza wa Jal. Antum tahu sebelum tidur apa doa kita? Sebelum tidur ini kita serahkan hidup kita kepada Allah Azza wa Jal. Jadi bangun tuh nggak stres amat. Ada orang nggak bisa tidur karena masalah ekonomi kan. Tapi Nabi seberat-berat masalah ekonomi, beliau serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, tidur Nabi. Makanya Nabi nggak ada minum obat tidur. Coba kita overdosis kali kan, Nabi nggak ada. Wallahi ya ikhwan nggak ada. Kenapa? Sebelum tidur apa kata Nabi SAW? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt.
Allahumma aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan ya Allah diri saya kepada siapa? Kepada Engkau ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusan saya kepada Engkau ya Allah. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tempat bersandar kecuali kepada siapa? Engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, aku takut dan khawatir dan berharap cuma kepada Engkau saja ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, aku beriman kepada Engkau ya Allah sebagai Rabb aku, dan aku beriman kepada Rasul Engkau Nabi kita Muhammad SAW, dan aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan tentang masalah rezeki semuanya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Orang yang dia itu tidur doa itu meninggal pasti masuk apa? Surga. Kenapa? Fa in mata mata 'alal fitrah. Kalau dia meninggal, meninggalnya di atas apa? Fitrah. Maksudnya apa? Orang khawatir masalah rezeki, matinya enggak di atas apa? Fitrah. Orang yang bunuh diri takut rezeki, berarti dia jauh dari apa? Fitrah. Mata al fitrah. Dan terbukti orang yang paling enggak khawatir tentang masalah rezeki ya anak kecil, fitrahnya masih lurus, belum dirusak oleh syaitan. Anak kemarin saya kasih contoh juga, antum punya 100 permen, kasihlah untuk anak antum. Yakin habis 100 permen tadi. Kenapa? Dibagi-bagikannya sama kawan-kawannya. Anak pekan lalu Ana pas ke Solo, Umi Ana kan di Solo. Umi Ana tuh ngasih coklat tuh banyak banget. Pulang anak ke rumah. Sebelum anak ke Jogja ini, Ana nanya ke istri, "Dek, mana coklatnya? Kok nggak ada?" Adek juga nggak tahu kemana coklatnya. Adek juga belum makan. Berarti mau nggak mau siapa? Khalid. Ana panggil Khalid. Mana coklatnya? Habis bi. Khalid makan semua? Enggak, Khalid bagi-bagi. Fitrahnya masih lurus. Antum jangan marahin. Kenapa fitrahnya masih lurus? Betapa banyak yang ngerusak anak akhirnya medit. Sebabnya siapa? Orang tua. Antum cuma bisa ngarahkan, nak, lain kali bagi-bagi nggak apa-apa, tapi ngomong sama abi dan umi, bagi-bagi, tapi ngomong dulu gitu. Jangan dilarang, nggak boleh kita. Ujung-ujungnya rusak fitrah anak kita. Dan ini yang anak sampaikan, ummahat bekalin anaknya nasi untuk makan ketika istirahat, ketika di sekolah dibekalin nasi. Emaknya ngomong apa? Nak, habiskannya bekalnya. Kalau diminta jangan mau. Makanya anak jadi apa? Medit. Sebabnya emaknya. Anak sering sampaikan, Bu, anak itu makan 3 kali sehari. Sebelum sekolah dia makan, ketika setelah sekolah dia juga apa? Makan, dan sore juga makan. Ketika bekal di sekolah yang kita siapkan itu memang ajang untuk dia itu berbagi. Sampaikan, nggak, nak, makan lo ya, jangan mubazir. Kalau ada yang datang minta, kasih. Makan bareng-bareng. Itu harus dibiasakan ya ikhwah. Nanti ketika krisis ekonomi terjadi, anak kita orang yang paling royal. Orang yang paling apa? Royal. Faktanya sekarang enggak. Dan itulah yang terjadi, akhirnya sulit sekali bagi kita. Nah, makanya kita harus bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Dan burung tuh gitu. Antum tahu burung terbang aja gerombolan. Kenapa? Mereka nyari rezeki bareng-bareng. Kan itu terjadi sama orang-orang Asy'ariyun. Asy'ari ini keturunan Bani Asy'ar. Contoh sahabat Nabi kita sallam, Abu Musa Al-Asy'ari. Ini Abu Musa Al-Asy'ari dan orang-orang Bani Asy'ar yang lain dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Innal asy'ariyina idza qalla ta'amu 'iyalihim jama'u ma 'indahum. Orang-orang kabilah Bani Asy'ar ketika mereka sedang menghadapi kondisi yang sulit, mereka kumpulkan dari rumah-rumah mereka, dikeluarkan semua makanan yang mereka miliki, dikumpulkan di satu tempat, di satu wadah, mereka makan bareng-bareng. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ana minhum wa hum minni. Aku bagian dari Bani Asy'ar dan Bani Asy'ar bagian dari saya.
Kenapa? Ketika kondisi sulit ekonomi, dia masih mikirkan apa? Yang lain. Kalau kita masing-masing nafsi, saya, makanya muncul ananiyah, ana, sikit-sikit apa? Ana. Dan itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang respon berikutnya, udah hampir sejam ini. Tadi cuma 45 menit. Sebentar. Terakhir. Terakhir. Jaga sholat. Sesusah apapun ekonomi kita, sholat pasti tetap dikasih rezeki di hari itu. Kenapa? Hayya 'ala shalah, setelahnya apa? Hayya 'alal falah. Allah kasih janji lo ya, engkau sholat, engkau dapat rezeki. Ini yang sering anak sampaikan, wali kota kalau datang, ayo datang ke rumah saya bagi-bagi sembako, datang ngasli ngantri itu. Lah ini Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah ngomong datang ke rumah saya, apa? Hayya 'alal falah, ambil keuntungan. Nggak ada yang datang. Ini masjid dibuat memang untuk didatangi oleh kaum muslimin. Yang datang ke pasar semua. Krisis ekonomi, mall masih rame, masjid sepi. Krisis ekonomi bisa-bisanya lo ya, Masya Allah. Yang mungkin orang harusnya mikir-mikir untuk belanja, enggak. Antum tahu zaman Covid, masih ingat anak ketika waktu itu tarawihan nggak boleh di masjid, ingat nggak waktu itu? Tarawihan harus di mana? Di rumah bareng keluarga kan. Sampai ketika 10 malam terakhir Ramadan, anak ada kebutuhan, anak-anak sakit, anak mau beli obat di apotik. Pas keluar, Masya Allah, di Prabunan itu ada namanya Jalan Padat Karya. Iraminya Masya Allah, sampai padat sepadat-padatnya. Rupanya malam lebaran, orang-orang pada beli baju baru, padahal lagi krisis ekonomi. Masa pandemi tahun 2020, bukan akhir-akhir pandemi, enggak, awal-awal pandemi. Ngantri panjang banget. Berarti hakikatnya kita di saat itu aslinya dapat nggak rezeki dari Allah? Dapat. Dan ternyata kawan-kawan anak yang jualan baju juga dapat keuntungan yang besar. Cerita anak dapat keuntungan walaupun agak nurun saat dia, tapi ada aja rezeki anak. Ketika anak jualan apa? Jualan baju dan seterusnya. Di sini pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya ya ikhwah, rezeki kita itu ada, cuman kita yang sebagaimana Allah firmankan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu nakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Miskin. Gitu. Takut banget. Akhirnya memerintahkan kalian untuk hal-hal yang tidak baik. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Bantu selesaikan urusan kalian dengan dua hal. Yang pertama bis sabar, yang kedua dengan apa? Salat. Selesaikan perkara ekonomi kita ini pertama dengan sabar, yang kedua dengan apa? Salat. Dan ini apa kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kami nggak minta rezeki dari kalian, justru kami yang ngasih rezeki untuk kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Dan hasil yang baik hanya diberikan untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namullahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah habis dan ana mohon maaf karena 15 menitnya ana ambil dan ini udah 1 jam. Ana yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari ana pribadi syaitan, dan ana beringat kesalahan tersebut. Kalau gimana tadi Pak? Anak kembali kepada Pak MC, Masya Allah. Nah Ustaz, kita memasuki sesi tanya jawab dan ini sudah ada yang sudah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi keadaan saat ini yang apa-apa serba naik, serba mahal, jazakallahu khair. Tadi yang Anda sampaikan lah, kajian kita sepanjang satu jam, Masya Allah. Kan ada pelajaran iman, ada respon yang benar dan ada yang respon yang salah. Ana yakin insya Allah respon yang benar tadi yang Ana sampaikan itu cukup untuk kita semua. Dan ingat, setinggi-tingginya harga pernah juga terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Innallahu wal musta'ir. Allah lah yang menentukan harganya. Memang sebabnya karena kesalahan kita, dosa-dosa kita, semuanya lo ya, dosa-dosa kita. Jangan antum salahkan ke A doang, ke B doang, ke C doang. Enggak, semuanya berbuat hal yang salah. Akhirnya apa? Ummu bil bala. Allah ratakan mereka dengan apa? Musibah.
Intinya kembali kita kepada apa? Takwa kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Caranya tadi selama 1 jam yang Anda bahasannya insyaallah. Saya fadhal yang lain Pak, silahkan. Yang kedua pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, boleh bertanya, apakah nafkah anak laki-laki kandung dari ayah kandungnya hanya sampai anak laki-laki usia balik? Jika benar, kalau anak balik usia 15 tahun dan masih sekolah MTS, apakah nafkah boleh dihentikan? Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fik atas jawabannya Ustaz. Masya Allah, iya sebenarnya nafkah itu sampai balik harusnya. Makanya anak-anak kita nih sekarang salah kita pendidikannya. Wallah salah. Antum tahu Ibn Abbas apa kata Umar bin Khattab? Dzaka fatal kuhul. Raganya Ibn Abbas masih anak-anak, tapi akalnya akal dewasa. Bisa nyari maisha masih kecil. Bisa bekerja. Nabi dari kecil udah ngembala apa? Kambing. Kita tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi udah jenggotan masih main game. Akhirnya ketika mahasiswa masih minta uang sangu dari siapa? Orang tua. Terjadi nggak itu ikhwah? Wallah terjadi. Wallah haya, malu gitu. Pendidikan kita yang salah. Kenapa? Karena memang dari kecil anak kita dididik untuk berkawan sama anak kecil, dan ini salah besar ya ikhwah. Kenapa Abbas bisa dewasa, Ali bin Abi Thalib bisa dewasa, kawan-kawannya mereka-mereka yang tua, sepuh-sepuh sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu Masya Allah, Ibn Abbas tuh paman Nabi, suka bawa Ibn Abbas di hadapan Nabi SAW, di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar bin Khattab, di hadapan Utsman ibn Affan. Maju, wallah maju pola pikirnya. Makanya anak kecil jangan dijauhkan dari masjid, jangan dijauhkan dari sholat jamaahnya, jangan dijauhkan dari kajiannya, jangan. Ya ikhwah, anak kita bawalah ke masjid ya, ketika kajian salaman nih, salaman sama bapak-bapak, enggak kan malu? Coba antum lihat anak-anak kaum muslimin sekarang. Kita punya tamu, kawan akrab kita udah lama nggak bertemu sama kawan akrab kita, datang bertamu ke rumah kita. Kita bilang, nak, ini kawan abah nih nak, ayo jumpain dulu. Malu bi, apa? Malu bi. Dulu kita punya tahu abah kita dikunjungi oleh kawan, kita keluar tanpa disuruh abah kita. Kita siapkan minumnya, bahkan kita duduk samping abah kita, bisa ngobrol sama apa? Kawan abah kita. Sekarang anak kecil mana bisa kayak gitu? Dulu beda pendidikannya, dewasa sudah mereka. Kawan abah kita duduk nemenin, kecuali masalah bisnis privasi kita pergi kan kayak gitu. Tapi kalau masalah cuman sekedar ngobrol, sekedar kita kawanin abah kita, akhirnya anak kita yang masih umur 12 tahun, 13 tahun sama bapak-bapak tuh masuk bicaranya masalah bisnis, masalah apa, dan itu wallahi ya ikhwah terjadi. Maka apa? Memang mau nggak mau kayak harta anak yatim, boleh nggak kita kelola harta anak yatim? Anak yatim ditinggal wafat oleh bapaknya, meninggal masih kondisi apa? Masih anak kecil. Boleh nggak kita bantu kelola harta anak yatim? Oh boleh banget. Sampai kapan boleh kita kelola harta anak yatim? Sampai mereka apa? Balik. Ketika mereka sudah balik, jangan sekali-kali kita kelola harta mereka. Kenapa? Aslinya mereka bisa kelola harta mereka. Karena ketika balik Allah sempurnakan apa? Akalnya. Nah, makanya muncullah ucapan Umar bin Khattab untuk apa? Ibn Abbas, dzaka fatal kuhul. Nah, akan tapi kalau kondisi kita saat ini yang sulit, jangan digitukan. Terus gimana? Tetap SPP kita apa? Kita bayar, dan kita pemodal untuk anak kita. Nak, kamu mau dagang apa? Abi insya Allah bisa bantu. Biasakan ya ikhwah, anak kita udah kita kasih modal sejak dia kecil. Inilah masalah pendidikan di negara kita. Anak di Jerman selama sebulan, anak pelajari, mereka belajar dari kecil udah kejurusan. Guru itu bisa udah tahu ini anak minatnya di mana. Ada yang minatnya di seni, ada minatnya di ini, ada minatnya di itu. Diarahkan sama gurunya. Jadi SMP itu udah kejurusan.
Kita SMP, SMA semua dipelajarin matematika, IPA, IPS, sejarah, akhirnya pening. Nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi kan? Kenapa? Semuanya dicekokin gitu. Dan akal manusia terbatas ya ikhwah. Dan zaman kita sekarang yang dibutuhkan itu bukan generalis tapi apa? Spesialis. Spesialis yang diajar. Coba dia nih minatnya kemana nih? Ke bengkel. Atau modalkan. Nah, kalau bisa nanti ikut sama Abi ya kerja. Sore nanti sama Abi kerja. Bismillah. Dari situ dia ngutak-ngatik dan sebagainya dan bisa berhasil. Nah, ala kulli di sini ya ikhwah, ajarkan anak kita untuk berusaha bekerja dari sejak kecil. Jangan sampai kita nyesal kasih game. Ketika dia sudah tua, akhirnya tadi tua geladi. Makin tua makin jadi. Nggak tahu lagi akhirnya banyak sekali mereka yang sudah tua nggak nafkahin keluarganya. Ngapain? Mancing, Masya Allah. Berjam-jam istrinya nangis di rumah, anaknya terlantar. Dan itu terjadi ikhwan, terjadi. Afwan yang hobi mancing lo ya, nggak apa-apa tuh mancing tapi nafkahin gitu, Masya Allah. Tapi ada orang yang keluarganya terlantar. Nah, ini karena dari dulu hobinya main. Dulu main A, sekarang main B, besok main C, nanti main D. Di tempat kami itu ada perkumpulan bapak-bapak sudah tua. Mata mereka sudah sayu, rambut mereka sudah beruban, tulang punggung mereka udah mulai bungkuk. Ana pulang kajian jam 10 malam, ketika ana masuk gitu loh ya, ke gang mau masuk ke tempat kami, itu mereka ngumpul tua-tua main gaplek. Antum tahu kan? Ana bilang, Pak, antum ngomong ke ikhwan, antum nggak pernah dakwahin mereka? Udah Ustaz, antum tahu jawaban mereka yang ajaibnya? Nanti berhentinya kalau sudah tua. Padahal mereka udah beruban, tulang bungkuk, nengok kartu pun kayak gini. Udah tua. Kapan taubatnya? Nanti kalau sudah apa? Tua. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah berikan kepada kalian umur yang panjang untuk kalian beramal soleh? Dan aku sudah berikan kepada kalian, apa kata Allah Azza wa Jalla? An-nadhir, peringatan. Apa tafsir para ulama tentang masalah an-nadhir, peringatan? Peringatan apa? Asy-syaib, uban. Kalau udah uban, udah tua kita. Anak uban Masya Allah itu sampai 30 lebih. Dihitung, anda nggak tahu masalah hutang kali ya, Masya Allah. Membuat kita apa? Beruban. Awalnya kameramen yang hitung, Ustaz ini banyak antum uban ini Ustaz. Awalnya nggak nyangka, masa? Iya Ustaz. Akhirnya penasaran, anda ngomong ke istri anda, dek coba hitung uban. Dihitung, direkam sama istri anda 30 lebih, Masya Allah. Tiga udah. Padahal raga kita umur masih muda 30, anda udah khawatir juga dia. Kenapa beruban kan? Kali ekonomi, Masya Allah. Tapi ala kulli ikhwah, kalau orang itu harusnya sadar, udah tua kita itu. Nah, jadi anak-anak kecil ini mau nggak mau dibiasakan untuk apa? Berusaha, buka usaha, buka bisnis. Dari kecil, dari SD, dari apa? SD. Antum kasih modal. Nah, masalah kita selaku bapak nggak yakin sama anak sendiri. Ini masalah. Harusnya dibangun kepribadian yang dia itu percaya diri. Itu didikan dari orang tua, pede dulu. Makanya anak sering buat berbaur dengan bapaknya. Anak kajian di mimbar deh. Kapan dia udah terbiasa duduk di mimbar, suatu saat dia bisa orasi, suatu saat dia bisa ngarahkan. Itu dipelajari ya ikhwah, bagaimana membuat anak kita atau santri-santri kita, murid-murid kita menjadi orangnya apa? Pede. Nggak gampang loh ngomong ke orang tuh, nggak gampang. Ngomong di kamera aja gak kita kok, apalagi ngomong di hadapan manusia. Tapi kalau dia udah terbiasa, sebenarnya bisa terbiasa. Kitalah yang didik anak-anak kita untuk bisa apa seperti itu. Makanya ala kulli tadi kita kembali ke tema. Aslinya memang betul nafkah itu sampai kebalik. Cuman kalau kondisi anak kita saat ini memang belum bisa, jangan digitukan. Kita mulai pelan-pelan. Berarti kita ajarkan dia untuk dagang, untuk usaha dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan. Namullah adam bisawab. Jadi seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk berpikir kritis. Nah, batasnya
seperti apa agar tidak sedikit-sedikit bertanya sampai memprotes seperti Bani Israil? Jazakallahu khairan. Taib. Kritis itu harus. Akal itu harus dipakai. Allah berfirman, afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Pakai akal kita. Tapi sampai sebatas mana? Jangan sampai mendahulukan akal di atas apa? Nas. Jangan sampai mendahulukan akal di atas nakal namanya. Nakal itu nas. Al-Quran dan juga apa? Hadis. Kapan Al-Quran ngomong A, hadis ngomong B, sami'na wa ta'na. Walaupun akal kita di saat itu belum nerima, tapi itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jangan tapikan. Kritisi ya. Apa hikmahnya? Kenapa Allah syariatkan A? Kenapa Allah syariatkan B? Kritisi ya, silahkan. Tapi jangan sampai menentang Al-Quran dan juga apa? Hadis. Jadi ada Al-Quran, telaah. Kenapa sih? Apa hikmahnya? Boleh, silahkan. Kenapa sih hikmahnya? Boleh, silahkan. Tapi kalau sampai membantah, kita udah jelas nih Al-Qurannya, kita bantah, ini nggak boleh. Tahu insyaallah. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu. Kalau ada lalat jatuh di wadah minum kalian, hadis Nabi falyaghmishu apa? Celupkan. Kemudian apa? Buang. Enggak boleh kita buang minum itu mubadzir. Kenapa? Fa inna fi ihda janahihi da'a fil akhir shifa. Di salah satu sayap lalat itu ada penyakitnya, dan di sayap yang lain ada apa? Penawarnya, obatnya. Apa kata Nabi yang paling akhir? Fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Lalat kapan jatuh? Pasti dia jatuh dengan sayap yang ada apa? Penyakitnya. Semua lalat itu kapan jatuh dia? Pertama kali jatuh dengan sayap yang ada apa? Penyakit. Makanya kata Nabi SAW apa? Celupkan. Harusnya sami'na wa ta'na. Tapi siapa yang praktek itu? Kata mereka nggak masuk akal, ya kan? Ternyata terbukti, antum buka di YouTube, murid bangsa Indonesia, anak bangsa kita, lomba di Georgia, Amerika Serikat, menang juara 1. Mereka buat obat diare, bahannya dari apa? Lalat. Itu buka YouTube, masuk CNN. Sampai sekarang ditanya ada. Kenapa ketika mereka buat kita percaya, Nabi berbicara kita nggak percaya? Masa nunggu orang dulu yang ngomong baru kita percaya? Wallahi ikhwah, ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini kritis boleh, tapi jangan sampai apa? Menentang akal. Kita cek dan terbukti memang di sayapnya mau ada penawar apa? Penyakitnya, dan itu terjadi ikhwah. Jadi waktu itu anak pernah dari Sumatera Selatan mau ke Solo. Kami waktu itu liburan, mau mondok lagi balik. Ana sama keluarga, sama abah ana, ummah ana. Waktu itu kami masih di Sumsel semuanya. Mau ke Solo. Kami lewat jalur selatan, mampir di sebuah rumah makan restoran besar. Akan tapi qadarullah waktu itu lagi musim lalat. Ana pesan makan pesan minum. Ketika itu ana minumnya jus pokat. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tiba-tiba lalat hijau masuk. Bingung ana nih. Insyaallah. Kata abang ana, celupkan itu. Celupkan. Sami'na wa ta'na. Bismillah, ana celupkan. Pas ana celupkan, ana mau keluarkan enggak ketemu. Lalat hijau di dalam jus apa? Pokat. Ana cari mana nih, Masya Allah. Ana kobok-kobok lama, nih khawatir udah jadi apa lalat itu kan. Akhirnya ana coba cari, bismillah, ketemu akhirnya. Makin bingung gitu. Kenapa udah dikobok? Kobok-kobok gitu kan. Lalat hijau ya kau. Lalat hijau. Ana akhirnya bingung, astagfirullahaladzim. Kata abang ana, minum aman, minum, bismillah. Antum tahu, wallahi ya ikhwah, ketika ana minum, ana nggak diare, abah ana yang diare. Abah ana sakit, mungkin abah ana makan yang dihinggapi apa? Lalat. Masuk rumah sakit Muhammadiyah Surakarta. Apa namanya? Pokoknya Muhammadiyah punya. Iya.
masuk rumah sakit, abah ana yang sakit, ana enggak, padahal itu udah dikobok-kobok sama apa hadis Nabi SAW, dan ana enggak sakit sama sekali. Nah kalau antum harus seperti itu, harus seperti itu. Jangan sampai akal kita menolak apa hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kritis kita, harus kritis. Tapi ana punya solusi yang lain. Kalau antum seperti itu, jus pokat tadi masuk lalat, antum celupkan, keluarkan. Kalau antum nggak bisa minum, nggak apa-apa, kasih orang. Kasih apa? Kasih orang. Nggak boleh mubazir, nggak boleh mubazir. Antum bilang, masya Allah, akhi, fadl minum. Sehat ini, sehat ini, masya Allah. Antum minum, masya Allah, fadl. Taib, kalau dia udah ngabisin jus pokatnya, jangan antum bilang lalat hijau tadi. Jangan diperjelas, sudah bismillah, antum minum aja, antum jangan cerita, sudah. Insya Allah itu apa? Allah berkahi. Dan itulah fungsi kita punya apa? Punya akal. Akal dipakai tujuannya untuk menyelaraskan apa kata Allah dan juga apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namullah alam bisawab. Dengan Pak silakan. Ada dua pertanyaan, itu langsung dari Ustaz. Silakan Ustaz menyampaikan pertanyaan kepada jamaah, dan yang bisa menjawab langsung mendapatkan door prize. Masya Allah, ini ada door prize-nya, ada dua pertanyaan. Sebutkan respon yang salah ketika krisis ekonomi. Dua saja. Fadl, Pak. Mengeluh. Terus? Bercerita kepada orang lain. Itu mengeluh. Yang kedua apa? Dia berkeluh pada manusia. Iya, mengeluh pada manusia. Yang kedua? Ya sama itu, Insya Allah. Yang kedua Pak Fadl? Berputus asa dari rahmat Allah. Fadl Pak, silahkan kata beliau. Insyaallah, jazakumullah khair. Yang pertanyaan yang kedua, sebutkan dua pelajaran iman dalam krisis ekonomi. Fadl Pak, silahkan. Dua aja sebutkan. Krisis dunia ini bukan tempat untuk bernyaman-nyaman. Sahih. Jadi, yang kedua, rezeki itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih, insyaallah. Taib, jazakumullah khair. Nah, ini ada 3 voucher. Tadi yang bertanya pertama dan yang ketiga, 2-3 ini ada voucher, nanti bisa diambil di panitia. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 9, maka pengajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita semua untuk menghadiri majelis pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Abdul Rahman Al-Amiri Hafizahullah Ta'ala atas ilmunya, nasihatnya, dan faedah yang telah